Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Insyaallah pada pertemuan pertama ini dalam sore hari di Indonesia kita akan mulai membahas sebuah kitab yang menarik, yaitu kitab yang berjudul Al-Ahwal Syakhsiyah, atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai hukum Islam yang mempelajari tentang hukum kekeluargaan atau berumah tangga. Ini kita kenalan dulu para jemaah sekalian terhadap kitab ini. Ini kitabnya tentang ahli syakhsiyah yang kami pelajari waktu di Kairo. Tepatnya waktu itu saya di tingkat 3. Kitab ini membahas tentang yaitu khitbah dan nikah. Khitbah dan nikah, di mana dua hal ini merupakan yang tidak bisa terlepas satu sama lain, dan juga pembahasannya perlu dipelajari lebih dalam agar kita tahu memaknai arti pinangan atau lamaran atau khitbah dan juga nikah. Sedikit di sini saya menjelaskan tentang kitab ini. Ini kitabnya, di mana kitab ini ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Abdul Sattar Al-Jabali. Beliau menulis kitab ini sebanyak 401 halaman. Dimana kitab ini terbagi atas 3 chapter. Pertama tentang khitbah, yang kedua tentang nikah, dan yang ketiga yaitu hak-hak suami, hak-hak istri, dan hak-hak keduanya untuk bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, di sini kita langsung saja membahas tentang bagi akademisi di Islamic disciplines, kita akan selalu mulai sebuah pembahasan itu dengan secara lughatan wa istilahan, atau secara bahasa dan istilah. Di sini dikatakan bahwasanya khitbah secara bahasa artinya lafaz, atau juga diartikan sebagai keadaan atau urusan yang penting, al-amru al-muhim, kira yang penting. Karena pentingnya khitbah itu merupakan sebuah komitmen yang dianjurkan oleh Islam untuk bisa lanjut ya kepada sebuah ikatan pernikahan. Lalu bagaimana secara istilah? Istilah khitbah itu yaitu sebuah lafaz yang dikeluarkan oleh calon mempelai pria kepada orang tua calon istrinya, seperti itu sebelum pernikahan ya, di mana sang lelaki ini menyampaikan niatnya kepada pihak keluarga, bisa diwakili oleh orang tua ataupun kerabatnya, tapi di sini diutamakan orang tua si perempuan, untuk menyatakan niat si laki-laki ini untuk menikahi wanita dan mengikat wanita tersebut. Kenapa ini penting? Karena dalam syariat Islam, dengan adanya khitbah, yaitu ada sebuah komitmen antara si lelaki tadi dengan si perempuan tadi untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Itu mungkin sedikit penjelasan tentang khitbah secara istilahan atau secara syar'an. Lalu bagaimana khitbah itu terjadi? Ada dua tipe dari khitbah. Pertama yaitu khitbah sharihah, yang kedua khitbah bitariqit ta'rid. Kalau bahasa kitanya, khitbah secara jelas,
Atau yang kedua, secara tidak langsung atau kiasan, di mana definisi khidbah secara jelas atau clear itu, yaitu di mana ketika si pihak laki-laki menyampaikan keinginannya untuk mengkhidbah perempuan, dan kalimat yang dikeluarkan oleh lelaki tersebut itu jelas dipahami tujuannya untuk khidbah. Sehingga tidak ada asumsi-asumsi lain yang menggiring pemahaman orang yang mendengarkannya kepada definisi selain dari khidbah. Misalkan saya berniat untuk menkhidbah anak bapak. Sehingga kalimat tersebut jelas menyatakan bahwasanya si lelaki tersebut punya keinginan serius untuk melamar tanpa ada keinginan yang lain di luar dari konteks khidbah. Adapun khidbah biturukit ta'rid, di sini dikatakan atau ditulis kayyakul rajul kalaman yahtamil khitbah wa ghairiha aqra'in al-ahwal turjahu hamluhu 'alaiha. Jadi kalau khidbah biturukit ta'rid atau kiasan, yaitu lafaz atau kalimat yang dikeluarkan oleh laki tadi, yang kalimat tersebut mengandung makna khidbah atau bisa juga mengandung makna lain. Contohnya, saya sangat menginginkan anak bapak, begitu. Atau bisa juga dikatakan anak bapak adalah ciptaan Allah yang terindah, yang aku ingin dapatkan, atau sebagainya. Sehingga kalimat tersebut bagi adat dari si pria ataupun wanita tadi mengasumsikan bahwasanya dia itu pengen berkhidbah atau pengen menkhidbah wanita, atau di lain hanya menyampaikan perasaannya. Sehingga ada dua definisi khidbah dalam lafaz tadi, sehingga dikatakan khidbah bitori ta'arif atau dikiaskan. Dalil dari khidbah di sini disampaikan sedikit saya bacakan di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min akhul mu'min fala yahillu lil mu'min ayyubta' ala ba'i akhi la yakhtub ala khitbati akhi hatta yadur. Nah, ini syariat khidbah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika seorang laki-laki datang ke keluarga perempuan dan menyampaikan niatnya untuk bisa melamar perempuan, untuk melamar perempuan tersebut dengan serius dan diterima oleh pihak keluarga perempuan tersebut, maka jatuhlah hukum khidbah, yaitu dikatakan di sini wala yakhtub ala khitbati akhi. Jadi ketika perempuan dan keluarga perempuan itu menerima khidbah si laki-laki, maka tidak boleh orang lain atau laki-laki lain menkhidbah perempuan tersebut karena hukumnya haram. Jelas di sini dikatakan wala yakhtub ala khitbati akhi. Tidak boleh laki-laki menkhidbah perempuan yang sudah dikhidbah oleh saudara muslim lainnya. Baik, itu mungkin sedikit tentang pembahasan khidbah di awal. Tentunya insya Allah kita akan ikhtiarkan untuk terus membahas kitab ini di sesi ahwalus syakhsiyah, sehingga bisa menjadi sebuah pedoman dasar bagi kita semua untuk bisa memahami dan mempraktekkan kitab khidbah yang dibuat oleh Al-Ustadz Dr. Muhammad Abdul Sattar Al-Jabali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.